Nah, jadi hari ini kita mulai dengan materi baru ya, setelah kita belajar limit dan turunan sebelum UTS, sekarang kita belajar integral. Saya akan share screen. Screen-nya udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar integral. Tapi sebelum kita menggunakan istilah baru integral, dari mana sih sebenarnya gitu ya? Nah, saya akan mulai dengan istilah anti turunan atau anti derivatif. Ya, jadi supaya nggak terlalu lompat langsung ke integral. Ya, derivatifnya Anda sudah belajar di materi sebelum UTS ya. Derivatif apa, turunan apa, sama aja. Dan waktu itu saya mulai dengan definisi derivatif itu dengan limit ya, limit dari fx plus h minus fx dibagi h dengan h menuju 0. Dan kalau Anda masih ingat waktu itu saya menjelaskan turunan atau derivatif itu dengan menggunakan analogi kemiringan garis singgung, slope dari tangent line. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa sih anti derivatif ya? Sama aja kayak misalnya Anda belajar ada apa namanya? eh kalau film tuh apa ada protagonis, ada antagonis gitu ya, anti gitu ya. Ada yang misalnya anti air, waterproof gitu ya, anti air artinya berarti dia eh, tidak akan basah kalau kena air gitu ya. Nah, sekarang anti derivatif artinya adalah saya bisa analogikan hal kata-kata yang sama misalnya dengan kebalikan dari derivatif. Saya akan mulai dengan introduction ini. Saya punya fx sama dengan x pangkat 3. Kan ya. Maka kemarin di derivatif, kita punya notasi boleh pakai f aksen x, boleh juga pakai df per dx. Itu ya. Nah, saya sudah tidak menjelaskan lagi apa itu definisi derivatif, dari mana saya dapat bahwa f aksennya adalah 3x kuadrat. Gitu. Nah, sekarang dibalik. Jadi kalau saya semula punyanya adalah fx, maka derivatifnya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Konsep dari antiderivatif sendiri biasanya muncul belakangan. Saya menjelaskan di belakangan sesuai dengan sistematika dari buku yang kita pakai. Ya. Nah, ini maka derivatifnya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Sekarang, jika saya balik, jadi kalau yang di kemarin, di sebelum UTS yang saya ketahui adalah fx, yang saya cari justru adalah f aksen x. Sekarang yang saya ketahui justru adalah f aksen x. Ya, ini jika. Jika fx sama dengan ini, maka derivatif adalah ini. Sekarang, jika f aksennya ini, ya, maka anti derivatif, kebalikan dari derivatif adalah justru yang ini. Gitu. Nah, tapi masalahnya kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, ini kita kaji ya, kita kaji lebih dalam lagi. Seandainya saya punya x pangkat 3, derivatifnya adalah f aksennya adalah 3x kuadrat. Kalau saya punya fx-nya adalah x pangkat 3 plus 2, maka derivatifnya ini juga. Ya, ini. Sekarang kalau saya punya yang lain, ini saya copy semua, tapi ini saya ganti dengan min 100, ini dengan min 100, apa sih? Oh, hilang. Ya udah saya tambahkannya di minus. Iya, kok hilang sih? Ini aja dulu sementara. Dah, kalau saya punya fx pangkat 3 min 100, derivatifnya juga sama. Ya, 3x kuadrat juga. Karena kita tahu bahwa ternyata kalau konstanta diturunkan, itu akan menjadi 0. Sehingga apapun bentuknya, ketika saya punya x pangkat 3 ditambahkan dengan suatu konstanta, sebel juga ya. Nah, itu. Dengan C suatu konstanta, dengan C suatu konstanta. Jadi C-nya berapapun, mau dia bilangan bulat, mau dia bilangan real, desimal, dan sebagainya, F aksennya turunannya adalah sama. Sehingga ternyata antiderivatif itu enggak tunggal.
Ya, antiderivatif itu nggak tunggal. Sehingga kalau saya punya f aksennya adalah 3x kuadrat, maka antiderivatifnya tidak cuma x pangkat 3. Tapi kita harus tambahkan dengan suatu konstanta. Dengan C, suatu konstanta. Itu dia prinsipnya dari antiderivatif. Sekarang kalau kita tuliskan nih, nah antiderivatif ini, sekarang kita kasih nama. Ya, antiderivatif ini kita kasih nama adalah integral. Jadi kalau misalnya saya baru lahir dikasih nama Fiska gitu ya. Kalau ini sekarang dikasih namanya adalah integral, tapi supaya nggak terlalu nge-gap, integral muncul tiba-tiba gitu ya, harus tahu dulu gitu ya ayah ibunya dari mana. Ternyata ibunya itu adalah dari derivatif. Kebalikannya dari derivatif, antiderivatif, yaitu adalah integral. Nah, sehingga seringkali kita bilang bahwa teorema, bentar, jangan dulu itu ya. Mungkin lebih konotasinya dulu. Sehingga kalau saya punya fx ya, bukan jika fx, atau gini aja langsung ya. Ini d per dx dari integral gitu ya, fx dx tentu saja. Ingat bahwa pasangan cacing harus selalu dengan dx. Nah, jadi konsepnya integral yang tadi antiderivatif dikasih nama antiderivatif dikasih nama integral, sekarang diperkenalkan bahwa notasi integral adalah cacing. Tidak hanya cacing, tapi cacingnya berpasangan dengan D. Cacing tidak boleh berdiri sendiri tanpa adanya D ini. Nggak selalu X. Kalau Anda punya fungsinya bukan fx, misalnya fp, ya berarti dp, dan seterusnya. Ya, karena saya punya sekarang fungsinya domainnya adalah X, saya bikin integralnya adalah dx. Dx juga nggak boleh berdiri sendiri, harus ada cacingnya. Nah, ini sama dengan fx. Jadi kita definisikan. Ya, ini adalah integral. Notasi sekaligus ya, sekaligus definisi integral. Jadi kalau saya punya suatu fungsi fx, saya integralkan, kemudian saya turunkan lagi, itu akan menjadi dirinya sendiri. Itu konsep lagi definisi dari integral. Ya. Nah, sekarang nih dengan punya konsep antiderivatif ini, jadi sebetulnya adalah kita harus berpikir kebalikan dari turunan. Itu ya, sebelum kita masuk ke metode yang banyak untuk mencari suatu hasil dari integral, Anda cuma cukup berpikir bahwa sebelum kita masuk yang lebih kompleks, basic integral adalah Anda cukup tahu antiderivatifnya. Cukup tahu derivatif, dipikir baliknya. Jadi kalau gitu, sekarang basic integral, Anda cukup tahu fungsi yang basic. Ya, contoh, kalau saya punya, ini namanya masih integral tak tentu ya, saya belum bahas integral tentu. Jadi kita masih bahasnya ini adalah indefinite integral. Ya, ada definite integral yang punya batas, ini nggak punya batas. Ya, gitu. Oke, bukan infinite, indefinite. Ya. Nah, basic integral, Anda cukup berpikir dari turunannya. Misal, ya, Anda punya x pangkat n dx. Apapun n-nya, mau dia bulat boleh, mau dia pecahan juga boleh. Intinya n-nya adalah bilangan real. Anda cukup berpikir fungsi apa yang kalau diturunkan akan menjadi x pangkat n. Kalau derivatif itu pangkatnya berkurang. Jadi yang semula asalnya adalah x pangkat 3, ternyata jadi berkurang 1 menjadi x kuadrat. Dan di sini 3 yang di depan, jadi 3 yang di belakang jadi muncul 3 di depan. Sehingga kalau saya punya x pangkat n, integralnya dibalik ya. Saya punya x pangkat n, maka hasil integralnya adalah jadi x pangkat n plus 1. Jadi ini saya punya adalah x pangkat n plus 1. Gitu. Tapi kita harus kritis nih. Coba berpikir di baliknya. X pangkat n plus 1 kalau diturunkan akan menjadi X pangkat n, tapi n plus 1-nya pindah ke depan jadi koefisien X. Jadi ada koefisien n plus 1 di sini, sedangkan ini nggak ada. Gimana caranya supaya nggak ada? Supaya nggak ada n plus 1 di sana. Maka kita kalikan dengan 1 per n.
plus 1. Itu awalnya. Kenapa kita punya rumus ini? Ini nggak muncul sembarangan. Kenapa ini muncul seperti ini? Ini nggak muncul sembarangan. Pertama, derivatif itu kita tahu dari definisi limit. Saya jelaskan pakai slope, pakai gradien dari garis singgung suatu kurva. Definisinya limit bla 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 tadi saya sebutkan ya pertama kali kita masuk. Nah, kemudian integral itu berawal dari turunan. Pikirkanlah apa yang kalau diturunkan akan menjadi seperti ini. Fungsi apa nih yang kalau diturunkan jadi seperti ini? Ya, ini fungsi basic, integral basic yang Anda harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Integral apa lagi? Sin X. Kok begini saya nulisnya salah? Ada yang tahu integral sin X apa? Min cos. Min cos. Ya, kenapa sih? Ada sesuatu yang aneh dengan, bentar, integral. Oh, oke, saya yang salah. Nyalahin komputer lagi ya. Oke, ini hasilnya adalah min cos. Ada yang kurang nggak sih dari apa yang saya tulis dua-duanya ini? Di sini apa yang kurang? Di sini apa yang kurang? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang Konstanta. konstanta, betul sekali. Ya, betul, plus C. Ya, di sini harusnya ditambahkan dengan konstanta, begitu juga dengan yang di bawah. Oke, habis itu, kalau cos gimana? Kalau integral cos, carilah fungsi yang kalau diturunkan jadinya cos. Ada yang jawab nih di chat. Oke, sin X betul sekali ya. Jadi ini adalah sin X. Nah, gitu. Cuma itu doang, Bu. Iya, cuma ini aja. Polinom dan trigonometri. Tangan nggak usah ya, sebenarnya tangan nanti sebetulnya bisa dicari sendiri. Bisa dicari lewat metode yang lebih kompleks lagi ya. Tapi basicnya cuma ini aja. Tambah lagi, ya. Kalau integral dari E pangkat X, ada yang tahu nggak? Integral E pangkat X. Ada yang tahu? Hasilnya adalah apa? Nggak ada yang tahu? Ini adalah E pangkat X. Itu sendiri. Cari yang kalau diturunkan akan menjadi E pangkat X lagi. E pangkat X. Bu, kalau E pangkat 2X gimana? Kalau sin 2X gimana? Stop dulu bertanya. Karena itu sudah bukan masuk yang basic. Nanti saya akan jelaskan juga. Ya, ini yang basicnya. Trigonometri sudah, polinom sudah, terus eksponen sudah. Kok kayak mudah sih Bu, kok nggak ada X per dan seterusnya gitu ya. Nggak ada X pangkat akar dan nggak ada akar dan seterusnya, nggak ada X dibagi siapa. Ada, tenang aja ya. Ini jangan lupa N-nya N adalah bilangan real. Jadi apapun. Kemudian kita bergerak pada some basic rules yang lain ya. Nah, kalau ini kan dia sebetulnya kita berpikir antiderivatifnya ya. Sekarang coba deh lihat ya. Kalau saya punya integral dari fungsi fx ditambah fungsi gx dx akan sama dengan berpikirlah bahwa fx dan gx ini kan antiderivatif, sedangkan antiderivatif itu muncul dari limit, ya, muncul dari limit. Nah, kalau limit jumlah itu sama dengan menghitung limit masing-masing baru dijumlahkan, ya. Sehingga ketika Anda ketemu penjumlahan untuk fungsi penjumlahan gitu ya, integral, saya bilang gini ya, ini cacing ini integral, kalau yang dalam saya bilangnya, bukan saya sih, kalkulus ya semua bilang itu integran. Ada integral, ada integran. Jadi kalau kalian mendengar istilah integran, nggak usah bingung, integran itu adalah fungsi yang ada di dalam cacingnya. Ya, integral itu si cacing, integran itu adalah yang di dalam si cacingnya. Ya, maka ini Anda boleh mengerjakan dengan integral dari siapa? Anda boleh cari masing-masing. Ya, jadi fx dx gitu ya, ditambah dengan integral tambah dengan integral dari gx dx. Demikian juga kalau untuk yang minus. Ya. Jadi yang plus berpasangan dengan yang plus, yang minus juga berpasangan dengan yang minus. Gitu. Nah, yang sering salah kaprah adalah, coba saya mau tahu, kalau saya punya integral dari f
X dikali GX. Ini yang bahaya. Kalian bikin jadi apa sih kalau ini integral fx gx? Nah, sebetulnya untuk integral dari fx dikali gx, ketika integralnya adalah fx dikali gx, itu tidak ada rumus yang pasti. Nggak ada rumus bakunya. Karena ini tergantung dari perkalian, tergantung dari bentuk fungsi dan segala macamnya. Itu metode yang akan kita bahas ke depannya. Tapi yang sering salah kaprah adalah kalian banyak banget ketika saya mengajar kalkulus dari tahun ke tahun selalu ada saja yang berpikir bahwa ini akan menjadi integral fx dx gitu ya dikali integral gx dx. Ini salah teman-teman. Ini salah. Nggak pernah ada dosen atau guru yang akan bilang seperti ini. Ya. Atau saya bikinnya ini adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Demikian juga untuk yang bagi. Kalau F dibagi G tidak sama dengan integral F dibagi integral G. Ini yang sering salah. Karena kalau jadi seperti ini, kalau saya boleh ngomong, integral jadi mudah. Selama ini kan menganggap integral itu lebih susah dibanding derivatif. Tapi kalau seandainya ini boleh, ini jadi lebih mudah. Gitu ya, nggak akan ada ketemu susah integralnya. Atau ada lagi kesalahan yang lain selain ini. Adalah kalian pakai UV, U aksen V. Kalian lupa bahwa ternyata UV aksen adalah U aksen V plus UV aksen. Itu adalah rumus turunan. Rumus turunan untuk fungsi perkalian. Terus kalian pakai ke sini. Jadi integral F dikali G ditambah F dikali integral G. Itu ada yang seperti itu. Ya, tidak berlaku di sini. Jadi ini sama sekali nggak ada rumus bakunya, itu nggak ada sama sekali. Ya, gitu. Nah, kemudian, jadi gimana dong, Bu? Nah, itulah metode yang akan saya ajarkan nanti. Gitu ya, jadi ini harus paham dulu ini. Jadi ini basicnya harus bisa. Nah, sekarang barulah kita masuk yang namanya teorema fundamental kalkulus yang pertama. Dari sekian banyak penjelasan ini, sebetulnya saya mau menjelaskan teorema fundamental ini. Ya, bahwa teorema fundamental kalkulus 1 itu menyatakan bahwa D per dx dari integral dengan batas A sampai X dari suatu fungsi fx dx itu sama dengan fx. Kok bisa, Bu? Ya, anggaplah integral dari fx adalah katakanlah f besar, diinputkan x, ya turunkan lagi kan akan dari balik dia sendiri. Tapi kalau saya inputkan suatu nilai a, a-nya ini suatu konstanta, a-nya adalah elemen real, kalau A-nya bilangan real, saya inputkan gitu kan ya, jadi FA turunannya kan 0. Ya, maka ini teorema fundamental kalkulus 1. Yang kedua, kalau ada yang ke 1, kalau dia lebih dari 1, pasti dikasih nomor. Makanya dia dikasih nomor pasti lebih dari 1. Ya. Sedangkan teorema fundamental kalkulus yang kedua, gitu. 2, itu menyatakan bahwa ini. Misalkan integral dari fx dx saya kasih nama misalnya adalah f besar x, ya. Maka saya punya bahwa d per dx dari a sampai ini masih dari a sampai b, ya. A sampai b dari fx dx adalah ini fb minus fa. Nah, konsep dasar ini sebetulnya nanti adalah kita mau pakai luas area, tapi itu belakangan. Karena yang sebelum ke sana, saya akan menjelaskan satu teknik integral dulu semuanya, baru kita bicara tentang konsep integral itu sebetulnya apa sih integral itu. Gitu ya. Kalau sekarang kan integralnya baru berdasarkan definisi, baru berdasarkan introduction dari antiderivatif. Nanti ke depannya ada. Ya, gitu. Oke. Sekarang saya terangkan teknik yang pertama.